lagi dengan saya Hoirul Bariyah. Dalam podcast kali ini, saya mengundang tamu undangan nih. Oke, halo guys, perkenalkan nama saya Dandi Rizky. Ngomong-ngomong nih Kak, boleh nanya tempat tinggalnya Kak? Boleh dong, saya tinggal di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi. Kalau tanggal lahir, Eh, saya itu kelahiran 2009, itu pada tanggal 15 Mei. Udah cukup. oke kita langsung balik ke topik ya Kak. Menurut Kakak, investasi itu apa? Oke, menurut saya investasi itu penanaman modal atau dana pada suatu aset seperti emas atau logam mulia lainnya. Nah, itu dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan atau pengembalian di masa depan. Iya. Kalau jenis-jenis logam mulia itu ada apa aja ya Kak? Jenis-jenis logam mulia yang saya ketahui itu ada emas, perak, dan platina. Nah, dan emas itu juga nggak sampai emas saja. Emas itu juga dibagi menjadi dua, yaitu emas batangan dan emas digital. Katanya kalau itu mah. Nah, emas batangan dan emas digital itu juga memiliki kelebihannya masing-masing. Contohnya emas batangan memiliki kemurnian yang tinggi, terus memiliki bentuk standar yang memudahkan penyimpanan dan pengiriman, mudah dijual. Emas batangan dapat dijual kembali dengan harga yang bisa dibilang kompetitif karena memiliki sertifikat keaslian dan kemurnian, dan dapat menjadi investasi jangka panjang yang mungkin stabil dan aman. Lalu untuk emas digital itu mudah diperdagangkan, terus biaya transaksinya juga rendah dibanding dengan emas batangan. Yang ketiga itu aksesibilitasnya tinggi. Emas digital itu dapat diakses oleh siapa saja dan di mana saja asalkan ada koneksi internet. Lalu emas digital itu tidak memerlukan penyimpanan fisik sehingga mengurangi resiko kehilangan atau pencurian. Lalu, resiko apa saja nih yang dihadapi dalam investasi emas? Nah, itu pertanyaan yang bagus. Yang pertama itu ada fluktuasi harga, sehingga nilai investasi dapat menurun. Yang kedua, biaya penyimpanan yang aman, seperti di brankas. Yang ketiga, resiko keamanan. Karena emas fisik itu kayak contoh emas batangan dapat rentan terhadap pencurian atau kehilangan. Lalu, faktor apa saja yang mempengaruhi harga emas yang kakak dan diketahui? Oke, bagus sih pertanyaannya. Faktor yang pertama itu ada di keseimbangan penawaran dan permintaan. Nah, kenapa harus seimbang? Karena permintaan dan penawaran logam itu dapat mempengaruhi harga. Kedua itu kondisi ekonomi global. Nah, yang ketiga kebijakan moneter yang diterapkan oleh bank dapat mempengaruhi harga logam. Keempat itu perubahan mata uang. Terus yang kelima biaya produksi. Yang keenam itu ketersediaan sumber daya alam. Terus sumber daya alam logam dapat mempengaruhi harga. Terus yang ketujuh itu perubahan teknologi dan yang terakhir mungkin karena faktor geopolitik seperti perang atau sanksi ekonomi dapat mempengaruhi harga logam tersebut. Lalu, cara mengetahui harga emas naik itu gimana caranya Kak? Nah, bagus itu. Nah, untuk mengetahui harga emas itu akan naik itu kita memiliki beberapa cara, yaitu memanfaatkan aplikasi dan website khusus. Gunakan aplikasi dan situs seperti Gold Price atau Kitco ya.
yang menyediakan informasi harga emas secara real time dan memberikan notifikasi langsung setiap kali terjadi perubahan harga emas. Lalu memantau indikator ekonomi. Nah, itu kita harus memperhatikan indikator ekonomi seperti nilai tukar dolar AS ya, Amerika Serikat, atau suku bunga bank sentral dan data inflasi. Jika nilai dolar Amerika Serikat melemah, harga emas cenderung naik karena emas dianggap sebagai aset aman. Lalu analisis teknikal dan fundamental. Itu kita harus menggunakan analisis teknikal untuk memprediksi tren harga emas dengan mempelajari grafik harga dan pola pergerakan harga di masa lalu. Lalu analisis fundamental membantu untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran dan permintaan emas. Lalu kita bisa mengikuti berita dan sentimen pasar. Perhatikan berita terkini dan sentimen pasar yang dapat mempengaruhi harga emas, seperti ketidakpastian politik atau ekonomi global. Lalu kita bisa mengikuti sentimen pasar. Perhatikan berita terkini dan sentimen pasar yang dapat mempengaruhi harga emas, seperti ketidakpastian politik atau ekonomi global. Lalu kita bisa menggunakan aplikasi investasi emas digital. Nah, memanfaatkan investasi emas digital itu untuk membantu memantau pergerakan harga emas secara real time dan mendapatkan notifikasi otomatis ketika harga emas mengalami perubahan signifikan. Nah, mungkin itu beberapa cara yang saya ketahui untuk memantau harga emas. Pak Dandi, saya kan ingin mulai investasi nih, Iya. tapi nggak tahu kapan waktu yang tepat untuk mulai investasinya. Nah, Anda bisa melakukan investasi itu jika saat harga emas itu rendah, dikarenakan jika Anda membeli harga emas itu di saat harganya lagi rendah, Anda bisa menunggu harga emas itu naik kembali nantinya untuk dijual. Nah, yang kedua itu ketika terjadinya inflasi tinggi. Emas dapat menjadi lindung nilai yang baik ketika inflasi tinggi. Nah, yang ketiga itu ketika ekonomi tidak stabil, karena emas dapat menjadi aset safe haven ketika ekonomi tidak stabil. Lalu keempat itu ketika mata uang tidak stabil, emas dapat menjadi lindung nilai yang baik ketika mata uang tidak stabil. Lalu yang terakhir itu ketika suku bunga rendah. Ketika suku bunga rendah, emas dapat menjadi investasi yang lebih menarik. Ya, mungkin itu sih kapan waktu yang tepat untuk melakukan investasi. Apa ada pertanyaan lain? Mungkin segitu aja untuk podcast kali ini. Udah cukup nggak sih? Menurut Kak Dandi ini, apa keuntungan yang kita dapat dalam investasi emas? Oke. Yang pertama itu pasti kita mendapatkan aset yang stabil. Nah, emas itu sering dianggap sebagai aset yang stabil dan tidak terlalu berfluktuasi dibandingkan dengan aset lainnya. Lalu emas itu bisa dijual kembali dengan mudah dan memiliki nilai yang relatif stabil. Dan dari podcast kali ini,
Semoga bermanfaat untuk kalian. Kami undur diri. Jadi guys, kesimpulan dari podcast kali ini, investasi digunakan untuk kepentingan masa depan kita, dan jenis emas yang dapat kita investasikan diinvestasikan, itu ada dua yaitu emas batangan dan emas digital. Dan mereka berdua memiliki keuntungan yang berbeda. Yang pertama, emas batangan bisa dijual dengan harga yang sangat tinggi karena memiliki keaslian yang murni. Sedangkan kelebihan dari emas digital yaitu dapat dibeli dan dijual dari mana saja dan siapa saja melalui internet, memiliki aksesibilitas yang tinggi. Yang terakhir, biaya penyimpanan yang rendah karena tidak memerlukan brand khas.